Roh Kudus hidup dalam setiap orang yang percaya. Dia hidup dalam kamu dan dalam saya. Roh Kudus berkuasa mengalahkan kematian dan memberikan kita hidup yang baru melalui Yesus. Dia akan memimpin kita dan menjadikan kita anak Allah. Hai guys, balik lagi bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gak kerasa banget, kita udah masuk di bulan Juni ya guys. By the way, selamat Hari Pancasila buat kita semua. Semoga kita bisa terus menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, buat teman-teman di kota Bandung yang lagi ikutin ibadah online ini, sekarang kalian bisa join ibadah onsite tanpa perlu registrasi dulu loh. Jadi buat kalian yang mau datang bawa teman atau saudara kalian, bisa langsung datang aja ke gereja yang paling dekat sama rumah kalian nih. Ada di Pasir Koja, Bandung Utara, atau Popo. Semua ibadahnya dimulai dari jam 9 pagi ya guys, so jangan sampai telat. Eits, gak cuma ibadah aja loh. Hari Kamis tanggal 9 Juni nanti bakal ada prayer and worship night jam setengah 8 malam. Live dari channel YouTube kita, Youth Fajar Pengharapan. Catat tanggalnya ya, supaya gak kelewatin nih guys. Anyway, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau memberikan persembahan dulu nih. Di layar kalian ada nomor rekening dan juga QR Code yang bisa kalian akses untuk memberikan persembahan. Selamat memberi. Alright, sekarang saatnya siapin hati kita buat beribadah. Dan jangan lupa buat siapin roti dan anggur kalian, karena hari ini bakal ngadain perjamuan kudus. Enjoy service. Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan. Come on. You are good, say, you are good and your mercy endureth forever.
seperti rusa yang merindukan air. Begitupun hati kami Bapa. Kami haus akan roh-Mu Tuhan. Dan ini nyanyian hati kami Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus.
Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib. Kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan segalanya bagi kami sehingga kami beroleh masa depan dan kami beroleh janji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa menghadapi setiap apapun yang kami harus hadapi bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Students, how are you guys doing? I believe you guys are doing great. Welcome to June. Kita memasuki setengah tahun di 2022 dan saya yakin anugerah Tuhan pasti bakal selalu terus menyertai kita semua. Amin ya teman-teman. Dan bersyukur juga kita sudah mengambil perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib agar kita semua punya masa depan. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kematian-Mu kami punya kehidupan. Engkau yang telah menebus kami sehingga kami punya masa depan. Hari ini Tuhan, kami mau mengenal siapa Roh Kudus. Kami mau mengenal siapa roh yang Tuhan berikan buat kami, yang akan menuntun kami dan menjadi advocate buat kami. Terima kasih Tuhan, perkenalkanlah diri-Mu sehingga kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau Pentecost. Hari turunnya Roh Kudus 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberikan kita penolong, itu adalah janjinya Tuhan buat kita yang akan selalu bareng bersama dengan kita.
Nah, dalam hidup sehari-hari, siapa di sini yang pernah merasa yang namanya gelisah nih? Siapa yang pernah merasa gelisah? Teman-teman di rumah, kayaknya semuanya pernah ya. Saya pun sering banget merasa gelisah. Kegelisahan itu datang karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Atau kita nggak yakin apakah kita akan mampu melewati hal tersebut dengan baik atau tidak, berhasil atau enggak ya. Atau bahkan bisa jadi kita merasa gelisah tanpa sebab. Suatu hari, sudah malam, waktu itu saya masih kelas 4 SD. Tiba-tiba listrik di rumah saya padam. Padahal awalnya saya dengan pede bilang kepada orang tua saya bahwa saya nggak mau ikut mereka pergi. Saya mau tunggu di rumah aja, berani sendirian. Orang tua saya sedang pergi dan waktu saya sendirian di rumah, saya merasa awalnya baik-baik saja. Walaupun waktu itu masih sekitar jam 7 malam, belum terlalu malam. Tapi karena mati lampu, rasanya jadi serem banget. Karena gelap dan sendirian. Akhirnya karena belum punya HP, saya coba cari benda di sekitar saya dan ketemulah ada Game Boy, something like that buat main Tetris. Lagi main Tetris sebelumnya nih. Lumayan, walaupun cahayanya gak terang-terang amat, cuman sekotak layar doang. Tapi yang penting ada cahaya. Dan gara-gara ada cahaya kecil itulah membantu saya buat bisa ambil senter, ambil lilin. Dan buat kalau mau ke WC, mau kemana saya bisa pakai cahaya dari Game Boy itu. Saat ini kalau lagi mati lampu kita bisa dengan gampang nyalain senter di HP ya guys ya. Gak perlu lagi nyalain ini itu, tinggal nyalain senter di HP punya semua orang, akhirnya jadi terang. Dan kita pun bisa melihat dalam kegelapan. Tanpa cahaya kita bisa kesasar. Bahkan dari kamar ke ruang makan, dari kamar ke WC itu pun bisa nyasar. Padahal dekat banget gara-gara kondisinya gelap. Nah murid Yesus mereka pun pernah merasa nyasar, kesasar. Mereka merasa gelisah, merasa lost karena mereka kehilangan cahaya mereka, yaitu Yesus. Waktu Yesus naik ke surga, mereka sedih banget dan merasa ditinggalkan, merasa left behind. Tapi Yesus bilang begini di Yohanes 14 ayat 1. Dibilang bahwa janganlah gelisah hatimu. Ini kata Tuhan Yesus ya. Artinya kalau Yesus bilang jangan gelisah, artinya para murid sedang merasa gelisah banget nih. Dibilang gini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas, ini Thomas salah mengira ya, gara-gara Tuhan bilang kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Thomas nanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Alkitab banyak kita temukan kejadian-kejadian di mana para murid gagal paham sama apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus bilangnya apa, nangkepnya apa. Lagi-lagi para murid bikin asumsi sendiri tentang apa yang Tuhan Yesus lagi katakan. Asumsi akhirnya bikin salah paham guys. Ingat gak waktu Yesus bilang dia akan disalib. Lalu Petrus bilang bahwa wah saya gak akan membiarkan itu terjadi Tuhan. Atau waktu Thomas gak percaya waktu dibilang Yesus sudah bangkit sebelum dia mencucukkan jarinya ke luka-luka Yesus. Ada banyak hal yang padahal Tuhan sudah bilang tapi mereka gak nangkep. Murid-murid Yesus mencoba melihat segala sesuatu dengan cara pandang mereka sendiri. Dengan cara otak mereka berpikir. Padahal pengertian mereka sebagai manusia itu sangat terbatas. Begitu Yesus kasih tahu, hey ini loh kebenarannya seperti ini loh. Waktu Yesus membuka mata mereka, memberikan pengertian pada mereka, baru deh mereka ngalamin seperti ada aha moment, baru ngerti oh begini. Kira-kira relate gak nih sama pengalaman kita nih guys? Pernah gak kita gak ngerti, bingung, gagal paham waktu baca Alkitab, maksudnya apa ya? Atau gak ngerti sama apa yang dimaksud oleh Tuhan yang tertulis di Alkitab? Baca ayat ini maksudnya apa ya. Nah teman-teman di ayat ini Thomas nanya Tuhan Yesus mau pergi kemana? Dan apakah murid Yesus tahu jalan ke sana? Dia takut, dia gelisah. Ingat di awal tadi saya bilang orang gelisah itu karena dia gak tahu ke depannya bakal seperti apa. Ini yang dialami oleh Thomas dan semua murid lainnya. Mereka gelisah kalau jangan-jangan Yesus bakal meninggalkan mereka selama-lamanya. Jangan-jangan Yesus pergi dan gak balik lagi. Padahal Yesus janji, aku tidak meninggalkan kalian.
Tapi tetap aja mereka nggak nangkep. Para murid tidak mengerti bahwa Yesus akan pergi meninggalkan bumi, tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Para murid punya keinginan, punya kemauan buat selalu bersama dengan Yesus. Yesus yang sebagai manusia yang mereka kenal dari awal. Karena bagi mereka, Yesus adalah penunjuk jalan. Yesus adalah yang membawa mereka menjadi punya tujuan hidup. Yesus adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang selama ini mereka bingung. Dan Yesus adalah seorang yang membuat mereka bisa memahami kehendak Tuhan. Jadi Yesus seperti cahaya bagi mereka. Kalau sampai Yesus nggak ada, mereka kehilangan cahaya itu. Kehilangan kehilangan tujuan hidup. Dan akhirnya seolah-olah hidup mereka udah ending dari segala hal yang baik. Tapi Yesus justru punya tujuan yang berbeda. Dengan Yesus naik ke surga, Yesus mau memberi awal yang baru lewat Roh Kudus. Sama-sama kita bilang, di rumah masing-masing semuanya bilang, saya mau mengenal Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita sama-sama baca apa yang jadi janji dari Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat ke-15. Dikatakan bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Teman-teman, di sini ditulis jelas ya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Tapi tetap aja para murid ketakutan dan khawatir. Sekali lagi, mereka gagal paham tentang apa yang Tuhan katakan pada mereka. Nah, ayat yang ke-26 dikatakan gini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita lupa atau kita gak paham dan gagal paham, jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, membuat kita paham. Ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi Tuhan bilang lagi, janganlah gelisah. Berulang-ulang di awal bilang jangan gelisah. Sekarang diulangi lagi, jangan gelisah. Berarti semua murid lagi benar-benar dalam keadaan yang gelisah. Ayat ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tuhan Yesus itu selalu memberikan hint, memberikan kode, memberitahu dulu bahwa hey, nanti bakal terjadi ini loh. Tuhan Yesus gak main rahasia-rahasiaan. Dia bilang bakal terjadi ini, bakal terjadi itu. Tapi tetap aja muridnya gak paham. Nah, dalam versi NIV, di dalam bahasa Inggris tertulis begini. And I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Kenapa Yesus menyebut Roh Kudus sebagai advocate? Dalam area hukum atau kosakata hukum, advocate artinya adalah pembela. Kalau ada seseorang yang punya masalah, punya kasus, maka pembela itu akan membantu orang yang sedang kesusahan tersebut, yang lagi dalam masalah tersebut, dan membela mereka di hadapan hakim. Inilah yang Yesus maksud, Roh Kudus akan membela kita. Dia akan menolong kita, menunjukkan jalan kepada kita yang lagi stuck, lagi bingung, lagi kehilangan arah. Dan waktu Yesus hidup di dunia ini, sebagai manusia, dia yang jadi advocate. Dia yang nunjukin jalan. Dia yang membela yang sakit, yang lemah, mengusir setan, menyembuhkan yang membutuhkan pertolongan. Tetapi Yesus tidak bisa hidup selamanya sebagai manusia. Dia tidak bisa berada di dunia selamanya. Karena itulah ia menjanjikan kita penolong yang lain, yang akan ada terus. Dia menjanjikan Roh Kudus yang akan melanjutkan apa yang Yesus kerjakan.
Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan jadi pembela kita, penolong kita, dan jadi a gift, hadiah bagi kita. Dan memberikan kita damai. Damai sejahtera Tuhan ada dalam kita kalau ada Roh Kudus dalam hati kita. Yesus memastikan bahwa waktu ia kembali ke surga, ia gak akan membiarkan kita kehilangan arah. Dia bilang, tenang, saya pergi tapi gak meninggalkan kalian. Loh gimana ya? Nah itulah yang Tuhan bilang bahwa dia memberikan Roh Kudus bagi setiap anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita dijanjikan Roh Kudus yang sama guys. Sama seperti yang dijanjikan kepada para murid Yesus. Bertahun-tahun kemudian setelah Yesus naik ke surga, Rasul Paulus nulis kepada jemaat di Roma. Waktu itu banyak orang Kristen lagi diserang oleh tentara Roma karena mereka menyebarkan Injil, menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan mereka sedih karena Yesusnya udah gak ada. Lalu Paulus menuliskan ayat ini untuk mengingatkan orang Kristen di Roma bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka apapun yang terjadi. Walaupun gak kelihatan Tuhan Yesusnya. Inilah yang Paulus tuliskan. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh Kudus hidup dalam setiap orang yang percaya. Dia hidup dalam kamu dan dalam saya. Roh Kudus berkuasa mengalahkan kematian dan memberikan kita hidup yang baru melalui Yesus. Dia akan memimpin kita dan menjadikan kita anak Allah. Dia hidup di dalam kita. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Dia bukan benda, dia bukan sekedar tulisan. Dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya kalau dia punya pikiran, dia bisa berpikir, oh anak ini seperti ini, oh dia seperti ini. Kalau dia punya perasaan, maka dia bukan roh yang gak peduli perasaan kita. Dia paham banget sama perasaan kalian semua. Dia paham banget sama perasaan kita semua. Dan waktu kita bilang, Tuhan aku ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan melihat hatimu seperti apa. Apakah sungguh-sungguh mau atau enggak. Kalau gak sungguh-sungguh mau, ya udah gak usah. Dia gak akan memaksa. Remember, dia punya perasaan, dia gak akan memaksa. Dan yang ketiga, dia punya kehendak. Dia punya kemauan, terserah dia mau atau enggak. So Roh Kudus itu tidak tergantung siapa yang khotbah, gak tergantung lokasi dalam gereja atau di kamar kamu, dimanapun. Kalau dia mau, kalau dia melihat hatimu rindu, dia akan datang kepada kamu. Dia bukan pribadi yang diatur-atur oleh orang, tapi dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. So kalau gitu bisa sedih juga dong, bisa happy juga dong, yes. Waktu kita terima Roh Kudus, waktu Roh Kudus hidup dalam kita dan kita mendukakan dia atau kita bikin Roh Kudus sedih, dia bisa merasa sedih. Dia juga bisa merasa senang dengan apa yang kita lakuin. Nah, apa nih syarat buat menerima baptisan Roh Kudus? Teman-teman, kita dibaptis Roh Kudus sekali aja seumur hidup, cukup sekali aja. Setelah kita dibaptis Roh Kudus, maka selanjutnya setiap harinya kita perlu untuk dipenuhi ulang oleh Roh Kudus. Refill by the Spirit of God. Jadi baptisnya sekali aja. Nah apa aja nih syaratnya buat bisa dibaptis oleh Roh Kudus? Kita cek sama-sama. Yang pertama, lahir baru. Apa itu lahir baru? Maksudnya dilahirin lagi apa gimana? Lahir baru artinya kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya roh kamu diperbaharui dalam Yesus. Roh kamu lahir lagi dalam Yesus. Kamu gak lagi menjadi milik kerajaan kegelapan, tapi kamu jadi milik kerajaan surga. Lahir baru, terima Yesus secara pribadi. Bukan, oh mama saya udah terima Yesus, oh orang tua saya, kakek saya. Bukan, tapi secara pribadi, kamu pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau udah, yang kedua, ada kerinduan, kehausan, thirsty to receive Holy Spirit. Ada kerinduan, kepengen banget untuk menerima baptisan Roh Kudus, pengen banget dibantu, pengen banget ditolong. Yang ketiga, kalau udah kepengen, minta dengan iman. Maksudnya gimana minta dengan iman?
Minta dengan iman artinya meminta dengan penuh keyakinan bahwa pasti dikasih. Kalau kita nggak yakin, kita kayak minta nggak ya? Ya mintalah, boleh nggak ya? Aduh kira-kira gimana? Gimana ya? Nah itu nggak yakin. Tapi waktu kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kalau kita minta pasti dikasih. Maka mintalah dengan iman. Setelah minta, terima dengan iman. Terima, katakan Tuhan, makasih buat Roh Kudus yang Tuhan kasih buat saya. Roh Kudus yang akan menolong saya, yang memimpin saya menjadi guiding lights, menjadi petunjuk arah, menjadi cahaya dalam kehidupan saya. Teman-teman, dan kalau kamu udah pernah menerima Roh Kudus, kalau kamu mau terus dipenuhi Roh Kudus, mau terus mengenal lebih dalam lagi siapa itu Roh Kudus, lakuin 3 hal ini. Yang pertama, read the scripture, of course, baca firman Tuhan. Gak cukup cuman terima Roh Kudus sekali lalu nangis-nangis. No, itu sangat gak cukup. Itu cuman tester guys. Baca Alkitabmu. Alkitab ini, Alkitab kita penuh dengan cerita-cerita, kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Dan itu akan membuat hati kita, roh kita terus menyala-nyala karena firman Tuhan ini membuat kita mengenal siapa Roh Kudus. Yang kedua adalah berdoa sesering mungkin. Kalau kita lagi masa-masa buat jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin. Nah sama, berdoa sesering mungkin, pray often. Sesering mungkin, sebisa mungkin, dimanapun. Every time we talk to God, di mana aja, mau di rumah, di sekolah, lagi sekolah online bahkan, di gereja, di perjalanan, di mana aja. Walaupun kita gak yakin, kita mau ngomong apa, gak masalah. Apapun yang kita omongin sama Tuhan, sekalipun cuman bilang, good morning Holy Spirit, good morning Father God, itu adalah doa. Sekalipun kita cuma bilang, Tuhan tolong saya, atau Tuhan makasih, Tuhan aku mengasihimu. Just simply a simple prayer, itu adalah doa, termasuk doa. Karena semua kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan, itu adalah doa. Doa membantu kita buat mengenal Tuhan dan mengenal Roh Kudus. Yang ketiga, latihan mendengar suara Tuhan. Practice listening. Agar kita bisa peka sama Roh Kudus, latihan dengar suara Tuhan. Latihan dengar suara Roh Kudus. Lewat apa? Of course, waktu kita lagi ada trouble, waktu kita lagi mau ambil keputusan atau mau ngapain aja, kita latihan buat tanya Tuhan. Dan setelah bertanya, tunggu jawaban. Kalau kita cuma nanya tapi gak nunggu jawaban, apa artinya ya teman-teman? Belajar buat slow down, untuk pause, untuk diem dulu, dengerin. Kadang-kadang kita terburu-buru, rusuh gitu. In a rush, langsung ini. Aduh gimana ya, aduh ini gimana ya. Tenang dulu, chill, napas dulu, duduk dulu dan bilang Tuhan, saya mau ini. Tuhan tolong ajarin saya, tolong pimpin saya, tolong tuntun saya, guide me. Mungkin gak langsung ngerti, mungkin gak langsung kedengeran. Tapi yang pasti waktu kamu practice listening, pelan-pelan kamu akan semakin peka, semakin kenal. Oh Tuhan mengarahkan saya ke sini. Oh Tuhan tiba-tiba mengingatkan ayat-ayat tertentu. Atau mengingatkan potongan-potongan khotbah. Atau bicara lewat ayat yang sedang kita baca di saat teduh kita di hari itu. Teman-teman, apapun yang kita sedang alami, apapun yang sedang kita rasakan, yang sedang kita lewati hari ini. Segelap apapun, mau separah apapun, sebingung apapun. Hidup ini selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Yesus berjanji bahwa akan selalu ada jalan keluar. Ada Sang Penolong, ada guiding lights, ada Roh Kudus yang akan menolong kita dan membela kita. Kalau kamu merasa gak ada yang bela kamu, tenang aja. Roh Kuduslah yang menjadi pembela kamu. Terakhir, di Roma 15 ayat 13 dikatakan gini. Paulus mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terkadang hidup kita kehilangan pengharapan, tapi kekuatan kita hanya ada di dalam Roh Kudus. Kalau dibilang bahwa supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jangan taruh pengharapanmu terhadap sesuatu yang bisa kamu lihat. Jangan taruh pengharapanmu terhadap sekelilingmu, terhadap rumahmu, sekolahmu, keuanganmu, jangan. Tapi taruh pengharapanmu di dalam Roh Kudus. Hari ini saya mau ajak kalian. Yang pertama,
kalau kamu mau lahir baru, menerima Tuhan Yesus secara pribadi, jadi Tuhanmu, jadi juru selamatmu, saya mau ajak kalian lakukan itu hari ini, detik ini. Karena tanpa menerima Yesus, kita tidak bisa menerima Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap teman-teman yang mau untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau lihat hati mereka, ke kedalaman hati mereka. Dan hari ini Tuhan, kami mau menerimamu sebagai Tuhan kami secara pribadi, secara personal. Kami mau mengenal Engkau, mengenal siapa Yesus, pengorbanannya di kayu salib, dan pengorbanan yang membuat kami punya masa depan. Hari ini kami memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kamu mau untuk mengalami baptisan Roh Kudus, menerima baptisan dari Roh Kudus. Kalau kamu mungkin belum pernah dan kamu bilang, ini apa ya? Saya mau. Syaratnya cuman hal yang gampang tadi. Satu, lahir baru, terima Yesus. Yang kedua, kehausan, kerinduan. Lalu minta dan terima. Mari kita minta, mari kita menerima dengan iman. Kalau kamu mau menerima Roh Kudus, kalau kamu mau untuk dibaptis oleh Roh Kudus, letakkan tangan kananmu di dada dan sungguh-sungguh bilang pada Roh Kudus bahwa kamu merindukan Dia, bahwa kamu membutuhkan Dia. Dia ada bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus, saat ini Engkau melihat setiap teman-teman dimanapun mereka berada, di kota manapun, di negara manapun. Hari ini Tuhan, bagi setiap teman-teman yang meletakkan tangan mereka di dada mereka, merindukan Roh Kudus, haus akan Roh Kudus, sungguh-sungguh ingin, rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dibaptis oleh Engkau. Hari ini Roh Kudus, baptis mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tahu perasaan mereka, keinginan mereka, kerinduan mereka. Penuhi mereka dan mulai hari ini mereka akan memiliki penolong, memiliki pembela, memiliki harapan. Ada cahaya yang menuntun mereka karena mereka gak akan pernah sendirian lagi. Karena Engkau memberikan penolong yang lain yang akan mengingatkan mereka akan perkataan-perkataan yang Yesus ucapkan. Terima kasih Tuhan, kami menerima baptisan dari Roh Kudus, kami menerima anugerah dari Engkau, dan kami siap menjalani hidup kami tanpa gelisah karena kami punya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Teman-teman, dan kalau kamu hari ini punya beban doa, kamu bisa scan QR code ini dan share beban doa kalian. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. Dan hari Kamis ini ada living room, jangan lupa kita mau sama-sama berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan di sini juga kalian bisa sambil menyembah Tuhan, meminta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kalian. Semua dilakukan live di YouTube channel Youth Fajar Pengharapan. So happy weekend, God bless you. Hai Church, mulai tanggal 5 Juni 2022, ibadah pelajar akan dilaksanakan 2 kali, pada pukul 8.30 pagi dan 10 pagi. Jadi jangan sampai salah ya, 8.30 pagi dan 10 pagi. See you minggu depan jam 8.30 ataupun jam 10.